Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari Prodi BDP, ingin menjawab pertanyaan mites dari mata kuliah mikrobiologi. 1. Jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga, mikroskop, protozoa, dan archaea. Virus sering juga dimasukkan walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur wine dan membuat vaksin rabies. Perkembangan biologis yang pesat pada abad ke-19 terutama dialami pada bidang ini dan memberikan landasan bagi terbukanya bidang penting lain, biokimia. Penerapan mikrobiologi pada masa kini masuk berbagai bidang dan tidak dapat dipisahkan dari cabang lain karena diperlukan juga dalam bidang farmasi, kedokteran, pertanian, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi. 2. Jelaskan tentang pengertian sel, pembagian sel berdasarkan penyusun makhluk hidup, pengertian eukariotik dan prokariotik, organel sel dan fungsinya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel pertama kali diobservasi dan identifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dinding sel, bagian ini hanya dapat pada sel tumbuhan. Membran plasma. Membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Sitoplasma, organel, eukariota adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Eukariota berada dalam takson eukarya atau eukariota. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariota memiliki membran inti sel. Semua prokariota adalah uniseluler, kecuali bakteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariota memiliki membran inti sel. Semua prokariota adalah uniseluler kecuali kemudian dapat menjadi satu siklus hidup biologinya. Perbedaan sel hewan dapat sel tumbuhan yang utamanya terletak pada keberadaan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dinding sel tumbuhan yang kaku tidak ada di sel hewan karena tumbuhan tidak bergerak aktif. 3. Jelaskan karakteristik bakteri, jamur, alga, virus. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gambut. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Jamur atau istilah lainnya fungi adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterop. Memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak bergerak termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas semis dengan jamur membentuk lichen. Pada tubuh ganggang alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Karakteristik virus besar, diameter tubuh virusnya hanya sekitar 20-300 nanometer dan panjangnya 20-14.000 nanometer. Jika dibandingkan, diameter virus bahkan lebih tipis dari rambut, sehingga untuk melihatnya butuh alat scanning atau mikroskop elektron transmisi. 4. Jelaskan tentang klasifikasi karakteristik morfologi perkembangbiakan jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur berproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi, sedangkan dengan cara seksual pada Zygospora, Aspergillus, dan Basidispora. Jamur hidup di tempat-tempat yang lembab,
air laut, air tawar, tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Menurut Ganjar 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung menyerap keratin, nutrien, mengekskresikan bersifat heterot melalui dinding selnya, enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sementara menurut Campbell 2003, fungi adalah eukaryotia dan sebagainya besarnya merupakan eukaryotia multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya ditinjau dari cara memperoleh makanannya, organisasi struktural pertumbuhan, dan cara reproduksi. 5. Jelaskan tentang klasifikasi karakteristik morfologi perkembangbiakan alga dan protozoa. Protozoa adalah hewan yang bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap baik dalam susunan maupun fungsinya, sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Arti penting protozoa sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas lingkungan akuatik. Contohnya, dalam plankton, hewan dari fitoplankton, tumbuhan yang fotosintetik sebagai protozoa saprofitik dan protozoa pemakan bakteri. Morfologi protozoa bervariasi. Fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nutrisi adalah heterotrofik dalam bentuk parasit dan autotrofik yang hidup bebas. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih atau kurang kompleks, baik yang hidup bebas dan parasit dalam banyak kasus bentuk vegetatif dan bentuk lain tahap kista. 6. Jelaskan tentang pengertian enzim, karakteristik dasar enzim, kespesifikan enzim, struktur enzim, cara kerja enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup yang katalis adalah zat yang dapat percepat reaksi. Sederhana, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas, yaitu enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yang berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk juga. Kespesifikan suatu enzim terhadap substrat terlihat dari substrat yang mampu didegradasi oleh enzim tersebut. Semakin sedikit jenis substrat yang dapat didegradasikan, semakin spesifik pula enzim tersebut. Kespesifikan enzim sangat penting untuk diketahui berkaitan dengan aplikasi lanjutan enzim nantinya. Struktur enzim. Enzim terdiri dari 2 komponen, yakni bagian pro-apoenzim dan bukan bagian dari protein gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungannya, misalnya pH dan suhu, sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Cara kerja enzim. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapat aktif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.